ya kondisi lockdown menuntut beberapa bisnis juga ikut lockdown. Ya, tentu sangat sedih. Ya, banyak pengusaha-pengusaha, banyak entrepreneur yang kalang kabut dengan kondisi seperti ini. Nah, kita tidak mau bisnis kita juga ikut lockdown. Ya, visi kita boleh lockdown, tapi bisnis kita harus tetap jalan, harus tetap beroperasi seperti biasanya. Dan mungkin kalau kita sudah punya karyawan, maka ya kita harus memastikan bahwa karyawan kita bisa tetap bekerja di tempat kita dan memperoleh penghasilan. Kita tidak mau tentunya melakukan PHK. Kita juga tidak mau bahwa keluarga kita kekurangan makanan, ya. Maka dari itu kita harus berusaha, kita harus tetap optimis, bisnis kita harus tetap running. Nah, kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur agar bisnisnya bisa tetap running di kala lockdown? Oke, tips yang pertama adalah adaptasi, ya. Kondisi seperti ini di mana peraturan mengharuskan kita untuk stay at home, banyak di rumah, dan mungkin banyak terjadi pembatasan-pembatasan sehingga bisnis kita juga kayaknya ya kebanyakan mungkin akan tiarap ya, meskipun ada beberapa bisnis yang di saat seperti ini malah justru moncer ya. Tapi kita tentu punya beberapa tips dan beberapa trik supaya bisnis yang kita geluti yang mungkin secara tidak langsung terkena badai corona seperti ini ya, agar tidak ikut lockdown ya. Yang pertama adalah adaptasi ya, adaptasikan diri Anda ya, adaptasi secara personal ya. Kita akan mengubah pola ritme kerja kita, mengubah mungkin apa yang rutinitas yang mungkin biasa kita kerjakan ya, semuanya akan berubah ya. Mungkin kita akan terjadi sedikit pergeseran dalam waktu bekerja, atau mungkin habit-habit yang mungkin semula kita bisa dengan leluasa melakukan meeting dengan anak buah kita, atau meeting dengan klien kita, atau bertemu dengan supplier kita, mungkin kita harus buy online ya. Maka adaptasikan diri Anda ya. Yang kedua adalah adaptasikan tim Anda ya. Sebagai seorang business owner, Anda harus bisa menjelaskan dengan baik tentang kondisi sekarang ini kepada tim Anda ya. Maka dari itu ya, perusahaan tentu punya tuntutan tersendiri agar anak buah bisa bekerja secara maksimal, dan kita sebagai business owner juga memastikan bahwa roda dari bisnis kita tetap berjalan ya. Maka dari itu komunikasikan dengan baik kepada tim kita, kepada tim Anda, agar mereka bisa juga beradaptasi dengan perubahan gaya bisnis karena dampak lockdown ya. Lalu adaptasi yang ketiga adalah adaptasi gaya hidup Anda ya. Mungkin dengan kondisi seperti ini pemasukan Anda juga akan berkurang ya. Yang semula katakanlah 100%, mungkin tinggal 50% ya. Gaya hidup Anda juga harus ikut beradaptasi ya. Jadi mungkin alokasi untuk biaya hidup Anda pun juga mungkin akan sedikit berkurang ya. Anda harus mungkin sedikit mengencangkan ikat pinggang ya, tidak ada masalah ya. Yang penting hak-hak anak istri, hak dalam keluarga terpenuhi, hak-hak karyawan kita juga terpenuhi ya. Jadi adaptasikan gaya hidup Anda. Kemudian yang terakhir, adaptasinya adalah adaptasi di bisnis kita ya. Bisnis yang misalkan semula full offline bisa tetap jalan, maka bisnis juga harus beradaptasi, harus mungkin sedikit demi sedikit bergeser ke era online ya, mau tidak mau ya. Sebagai contoh, mungkin saya sendiri ada beberapa toko offline yang mau tidak mau harus belajar bagaimana aplikasi secara online ya, bagaimana men-switch dari yang semula penjualan full offline ya, kita rubah sedikit demi sedikit untuk melakukan penjualan online ya. Maka adaptasikan bisnis Anda, apapun bidang bisnis Anda ya. Contoh lain, misalkan Anda punya bisnis catering yang semula mungkin Anda melayani
ya, melayani kegiatan-kegiatan hajatan-hajatan besar atau mungkin meeting-meeting besar, ya. Tentu saat ini tidak ada. Ya, maka dari itu juga Anda harus beradaptasi. Misalkan Anda melayani dengan catering harian ke rumah tangga. Ya, Anda tawarkan tentang bisnis model yang Anda kerjakan kepada target market Anda. Ya, jadi adaptasi, ya. Adaptasi tadi ada 4 hal. Ya, kemudian poin yang kedua setelah adaptasi tentunya adalah kita harus upgrade skill online. Mau tidak mau, baik Anda sebagai business owner maupun tim Anda, ya. Kalau semula bisnis Anda memang basically bisnis online, tidak ada masalah untuk itu, ya. Anda tinggal menggeber penjualan Anda, ya, atau merubah sedikit pola permainan Anda. Tapi bagi Anda yang semula memang pure di offline, tiba-tiba harus switch ke online, tentu akan menjadi kalang kabut. Maka dari itu, mau tidak mau, langkah yang kedua adalah upgrade skill di bidang online. Ya. Contohnya apa saja? Misalkan harus menguasai Facebook Ads, ya, harus menguasai Instagram Ads, harus menguasai Google Ads dan sebagainya untuk menunjang strategi pemasaran. Ya, itu sebagai contoh saja. Ya. Jadi upgrade skill online ini adalah mutlak agar bisnis Anda tidak ikut lockdown, ya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya, ya. Kekuatan media sosial apa yang Anda miliki, gunakan di situ dengan sebaik-baiknya, ya. Apakah punyanya Facebook, apakah punyanya WhatsApp, apakah punyanya Instagram, apakah punyanya YouTube, ya. Anda menguasai di bidang mana, maka ya push bidang yang Anda kuasai dan upgrade skill Anda tadi, langkah yang kedua. Dan ini kita harus memaksimalkan dari potensi media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Karena semua orang, ya, mungkin kebanyakan malas untuk gerak, malas untuk keluar rumah, ya. Di samping juga terjadi pergeseran perilaku dalam hal pembelian terhadap suatu barang. Yang semula mungkin orang akan enjoy dengan berbelanja offline, tentu kondisi seperti ini mau tidak mau orang akan lebih nyaman dengan melakukan pembayaran atau belanja secara online, ya. Maka dari itu bisnis Anda pun juga bergeser dan pola strategi pemasaran yang Anda lakukan juga harus bergeser juga ke online, ya. Kemudian yang terakhir tentu juga transformasi, inovasi bisnis yang Anda kerjakan, ya. Beberapa contoh perusahaan-perusahaan besar, misalkan ada perusahaan tekstil yang semula mungkin menggarap tentang fashion, sekarang menggarap masker dan APD. Yaitu adalah salah satu contoh dari inovasi, ya, inovasi dan adaptasi. Ada beberapa mungkin perusahaan restoran yang semula melakukan penjualan secara offline dan mungkin dengan kondisi seperti ini maka dia akan memaksimalkan potensinya bagaimana GoFood atau GrabFood, ya, atau melayani catering dan sebagainya, ya. Hotel pun juga mungkin akan melakukan perubahan dan perombakan dari segi pelayanannya. Pada saat seperti ini mungkin tour and travel, hotel juga akan mengalami penurunan. Dan tentu kalau tidak melakukan inovasi tentang pelayanannya, mau tidak mau juga ikut lockdown juga, ya. Oke, sahabat entrepreneur, kita tidak mau bisnis kita terlockdown juga, ya. Maka itu tadi apa yang saya sampaikan adalah beberapa tips bagaimana agar kita tetap eksis, bagaimana bisnis kita tetap berjalan seperti biasanya, ya. Kalau meningkat mungkin enggak, ya. Meningkat mungkin enggak, tapi untuk bertahan itu wajib, ya. Kondisi seperti ini mengharuskan kita bertahan dan itu adalah strategi yang paling bagus. Sudah bisa bertahan, itu sudah luar biasa. Anda tidak ikut lockdown, bisnis Anda
tidak ikut terlockdown bersama Anda, maksud saya, ya itu sudah hal yang luar biasa. Oke, sahabat Jejak Entrepreneur, semoga bermanfaat tips-tips kali ini, dan jangan lupa subscribe video saya bila itu menjadikan manfaat bagi Anda, dan salam bangkit dan bermartabat.